selamat belajar lagi. Hari ini kita masih sama, yaitu belajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 dalam bab 1, yaitu teks deskripsi. Nah, jika kemarin kita sudah belajar untuk mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, hari ini kita akan belajar dalam subbab yang berbeda, yaitu menjelaskan isi teks deskripsi. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita pelajari hari ini dapat terserap dengan baik dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik kelas 7, kemarin kita sudah belajar untuk menganalisis, menentukan informasi, baik itu informasi umum maupun informasi khusus dalam teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan kembali membedah teks deskripsi, tapi untuk menjelaskan isinya. Tapi sebelumnya, silakan dipersiapkan terlebih dahulu alat tulis agar apa yang nanti kita pelajari ini bisa dicatat dan kemudian kalian ingat-ingat. Nah, hari ini kita masih belajar bersama buku Erlangga, buku Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 7. Jika kalian di rumah memiliki buku ini, silakan sambil dibuka, dan jika tidak punya, silakan untuk mencatatnya. Oke, kita mulai pelajarannya. Nah, hari ini kita akan belajar di halaman 9. Tapi sebelum masuk ke halaman 9, saya akan bacakan satu buah teks deskripsi. Kita belajar bersama-sama untuk membaca teks deskripsi di halaman sebelumnya, yaitu ada teks yang membicarakan mengenai kantin sekolah. Judulnya Kantin Sekolahku pada halaman 7. Silakan dilihat, disimak baik-baik teks berikut ini. Kantin sekolahku. Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makanan atau minuman di luar sekolah, sehingga bisa mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Sekolahku memiliki beberapa kantin yang sangat setia melayani kebutuhan para siswa. Pada jam istirahat, kantin tak pernah sepi. Kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Setiap kantin di sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga. Kantin yang terletak di ujung barat dinamai Kantin Melati. Kantin ini berjualan nasi pecel dan beberapa jajanan serta minuman. Kantin di sebelahnya yaitu Kantin Mawar, berjualan aneka jenis gorengan dan minuman. Di sebelahnya lagi Kantin Alamanda, yang berjualan bubur kacang hijau dengan beberapa jenis kue seperti pisang dan ubi goreng. Kantin-kantin di sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi. Semua makanan tertutup dengan plastik transparan agar tidak dihinggapi lalat. Aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin menerbitkan air liur untuk mencicipi. Rasanya aku ingin bisa menikmati semua yang ada di semua kantin. Nah, itu tadi adalah contoh teks deskripsi dengan judul Kantin Sekolahku. Masih ingat ya teksnya? Nah, sekarang kita akan coba untuk menjelaskan isi teks deskripsi tersebut. Untuk membantu kita memahami isinya, kita bisa membuat satu peta konsep atau mind mapping. Nah, di sebelah sini ada contoh satu peta konsep untuk teks tadi. Tadi judulnya Kantin Sekolahku. Kita bisa menuliskannya di bagian paling ujung seperti ini. Lalu terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Jadi dari judul itu tercabang menjadi 3 bagian karena tadi ada 3 paragraf. Yang pertama menjelaskan mengenai melayani kebutuhan konsumsi siswa. Jadi itu merupakan isi yang pertama kita tuliskan. Nah, di bagian selanjutnya itu menjelaskan tentang lokasi, dituliskan juga. Dan di bagian terakhir bersih dan tertata rapi. Jadi itu adalah isi ketiga. Nah,
Jadi di sini terlihat bahwa ada 3 isi yang tertulis di peta konsep ini. Lalu untuk masing-masing isi itu bisa dijelaskan ke dalam beberapa deskripsi. Kemarin sudah dijelaskan bahwa di dalam teks deskripsi itu menggunakan kalimat-kalimat deskripsi. Artinya ketika si penulis teks itu menuangkan tulisannya, maka dia harus berpikir bahwa si pembaca teks tersebut itu akan dapat menangkap pesan emosional dari teks tersebut. Jadi dia seolah-olah membuat si pembacanya itu merasa bisa melihat, bisa mendengarkan atau merasakan apa yang tergambar dari objek itu. Nah, kalimat-kalimat deskripsi seperti inilah yang membantu menjelaskan isi teks tersebut. Jadi misalnya di bagian melayani kebutuhan konsumsi siswa itu menggunakan kalimat tak pernah sepi saat istirahat. Kemudian di bagian lokasi itu menggunakan kalimat deskripsi terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Nah, kalimat-kalimat deskripsi seperti inilah yang membantu pembaca untuk dapat menangkap kalimat atau emosional dari teks ini, sehingga bisa seolah-olah itu tadi melihat, merasakan, mendengar. Nah, yang seperti ini itu tadi dinamakan peta konsep atau pemetaan dari sebuah teks. Pemetaan seperti ini itu berfungsi untuk memiliki garis besar atau menuangkan garis besar dari sebuah teks, sehingga kita akan lebih mudah memahami isinya. Nanti kalian akan praktik sendiri untuk membuat pemetaan atau peta konsep seperti yang ada di teks ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk latihan membuat peta konsep dari teks selanjutnya. Ada teks yang berjudul Perpustakaan Sekolahku. Silakan disimak teks berikut ini. Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan budaya baca di kalangan siswa. Dengan banyak membaca, para siswa akan memiliki kekayaan informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat mahal harganya. Tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan bahwa perpustakaan merupakan jantung ilmu pengetahuan. Sungguh menyenangkan ketika aku bisa menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki fasilitas perpustakaan bagus dan lengkap. Perpustakaan sekolahku lumayan besar. Luasnya sekitar 10 kali 30 meter persegi dan memiliki 2 lantai. Di dalam perpustakaan terdapat rak-rak buku yang disusun rapi menurut jenis buku. Di dalam rak-rak tersebut tersimpan ratusan bahkan ribuan buku. Di depan barisan rak-rak buku terdapat barisan kursi dan meja belajar yang biasa digunakan oleh pengunjung untuk membaca atau mengerjakan tugas-tugas mereka. Perpustakaan sekolahku juga dilengkapi dengan pendingin udara sehingga para pengunjung merasa nyaman untuk berlama-lama di dalam ruangan perpustakaan. Di sana juga terdapat dilengkapi 3 buah komputer yang bisa digunakan untuk mencari-cari buku-buku yang diinginkan sehingga pengunjung bisa dengan mudah menemukannya. Di lantai 2 juga tak kalah luasnya. Lantai 2 ini biasa digunakan oleh para siswa untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas karena dilengkapi dengan wifi sehingga mereka bisa berselancar di dunia maya dengan sangat mudah dan cepat. Selain luas dan nyaman, perpustakaan sekolahku juga dilengkapi dengan keramah tamahan penjaganya. Ada sekitar 15 penjaga yang siap membantu para pengunjung. Itulah perpustakaan sekolahku. Aku sangat bersyukur bisa belajar di sekolah yang memiliki perpustakaan yang luar biasa ini. Nah, itu tadi merupakan teks deskripsi juga yang berjudul Perpustakaan Sekolahku. Nah, hampir sama ya dengan tadi yang mendeskripsikan tentang kantin sekolahku. Bedanya, kalau kantin sekolah tadi ada 3 paragraf saja, sedangkan di perpustakaan sekolahku ini ada 4 paragraf. Jadi kalian sudah tahu ya,
akan membuat peta konsep dengan bentuk seperti apa. Tentunya ada 4 lingkaran atau 4 bagian dari peta konsep tersebut seperti ini. Nah, judulnya Perpustakaan Sekolahku bisa diletakkan di sebelah sini. Lalu ada 4 lingkaran yang harus kalian isi. Lingkaran yang pertama maka merupakan isi di paragraf pertama. Kira-kira apa? Betul sekali, di bagian lingkaran pertama ini bisa diisi dengan peran perpustakaan. Jadi di paragraf pertama tadi lebih membicarakan tentang peran perpustakaan seperti apa. Lalu di paragraf yang kedua bisa diisi dengan apa? Betul, di paragraf kedua kita bisa isi dengan deskripsi dari lantai pertama perpustakaan. Lalu di paragraf ketiga kita bisa isi dengan deskripsi lantai 2 perpustakaan. Dan di paragraf terakhir kita bisa isi dengan keramah-tamahan penjaganya atau deskripsi tentang penjaganya. Lalu di bagian ini masing-masing 4 hal ini kita bisa pecah lagi ke dalam beberapa bagian dengan dilengkapi kalimat-kalimat deskripsi yang ada di masing-masing paragraf. Silakan diisi dulu dan silakan dikerjakan dulu untuk teks ini. Oke, sudah selesai mengerjakannya. Jika kalian sudah selesai, maka kalian juga bisa mengecek sendiri ke dalam teks tersebut. Kalau memang apa yang kalian tulis di bagian masing-masing peta konsep itu terdapat di masing-masing paragraf, maka jawaban kalian sudah pasti benar. Oke, silakan dicek masing-masing. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat belajar terus.